warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Alfita Anjumi, mahasiswa semester 2 dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu korupsi. Korupsi adalah masalah serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak keadilan, menghancurkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pembangunan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat dampak nyata dari korupsi, mulai dari pelayanan publik yang buruk hingga infrastruktur yang tidak layak. Selanjutnya yaitu pengertian korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika kita renungkan, korupsi sejatinya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Seorang pejabat publik kan seharusnya bekerja demi kepentingan rakyat, namun justru memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya yaitu klasifikasi korupsi atau jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi itu beragam. Di antaranya yang pertama, korupsi yang merugikan keuangan negara. Contohnya adalah penyalahgunaan anggaran proyek. Misalnya, dana pembangunan jalan sebesar 5 miliar, namun kualitas jalan tuh buruk karena dana sebagian besar itu dikorupsi. Yang kedua, korupsi berupa suap menyuap. Ini paling umum gak sih? Ini adalah bentuk korupsi yang paling sering terjadi dalam proses perizinan, tender proyek hingga rekrutmen pegawai. Yang ketiga, korupsi penggelapan jabatan. Biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, seperti pejabat yang memalsukan laporan keuangan atau menghilangkan barang bukti demi menyelamatkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya yaitu karakteristik korupsi. Menurut pakar sosiolog Syed Hussein Alatas, korupsi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada kerjasama antara pelaku. Yang kedua, dilakukan secara rahasia untuk menyembunyikan dari publik dan hukum. Pasti sih dirahasiakan. Yang ketiga, adanya unsur timbal balik atau keuangan bersama, seperti istilah bagi-bagi kue antar oknum pejabat. Dengan kata lain, korupsi bukan hanya kejahatan individu, tetapi seringkali melibatkan jaringan dan sistem. Selanjutnya adalah faktor utama penyebab korupsi. Menurut Mardiasmo ada 6 faktor utama penyebab korupsi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Gaji yang tidak mencukupi dan kesenjangan sosial mendorong seseorang mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yaitu korupsi. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Di masyarakat kita, seringkali gratifikasi dianggap biasa. Misalnya, memberi uang terima kasih kepada pejabat atau guru yang lama-lama menjadi budaya permisif terhadap korupsi. Yang ketiga, faktor politik seperti praktik politik uang saat pemilu yang menyebabkan pejabat merasa berhak mengembalikan modal ketika terpilih. Yang keempat, faktor hukum. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya sanksi menyebabkan pelaku korupsi merasa aman dari hukum. Yang kelima, faktor individu seperti sifat yang rakus, gaya hidup yang konsumtif, dan rendahnya integritas pribadi menjadi penyebab utama seseorang nekat berbuat curang. Yang terakhir, faktor kelembagaan. Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal serta birokrasi yang rumit membuka peluang besar untuk korupsi terjadi tanpa terdeteksi.
Selanjutnya yaitu akibat-akibat dari korupsi. Korupsi menimbulkan dampak yang sangat luas. Antara lain yang pertama itu ada di bidang ekonomi. Meningkatkan hutang negara. Negara menanggung hutang karena kebocoran anggaran. Lalu menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Investasi asing enggan masuk karena merasa tidak aman. Yang kedua ada di bidang hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tidak lagi efektif. Hukum tidak lagi menjadi panglima. Rakyat kecil seringkali dihukum berat dibanding para korupsi yang merugikan miliaran rupiah. Lalu, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan pun menurun drastis. Selanjutnya yaitu solusi penyelesaian. Apa solusi yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan masyarakat luas agar lebih transparan dan digital. Yang kedua, memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap kegiatan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan keuangan. Lalu, menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini mulai dari lingkungan keluarga atau sekolah dan memberikan hukuman yang tegas sebagai efek jerah. Yang paling penting, perubahan harus dimulai dari diri sendiri, seperti jujur dalam hal kecil, tidak mencontek, tidak memanipulasi laporan, dan berani berkata tidak pada suap. Selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap korupsi. Dalam Islam, korupsi juga dilarang keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nabi Muhammad SAW bersabda, pemberi dan penerima suap akan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Artinya, baik yang memberi maupun yang menerima suap, dua-duanya mendapat dosa besar. Demikianlah pemaparan saya mengenai korupsi. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, saya menyadari bahwa memberantas korupsi bukanlah pekerjaan yang instan. Tapi, semua bisa dimulai dari langkah-langkah kecil, dari sikap pribadi yang jujur, dari lingkungan yang bersih, dan dari tekad untuk hidup dalam integritas. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang amanah, bersih dari korupsi, dan mampu membangun masa depan bangsa yang adil dan sejahtera. Mari ciptakan Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.